Kemudian jenis kuantor yang kedua yaitu kuantor eksistensial. Eksistensial itu artinya adalah sebagian. Eksis itu sebagian sebenarnya artinya ya. Jadi di sini kuantor eksistensial menunjukkan bahwa di antara objek ya, paling sedikit ada satu objek yang memenuhi sifat kalimat yang menyatakannya. Jadi nggak semuanya, paling sedikit ada satu. Sehingga kalimat yang mengandung kuantor eksistensial itu bisa ditandai dengan adanya kata-kata beberapa, sebagian, ada, minimal satu, terdapat. Atau pokoknya tidak semua. Kemudian penghubung yang digunakan kalau kita mau mengubah kalimat sehari-hari ke dalam bentuk logika predikat berkuantor eksistensial itu adalah konjungsi atau dan. Ingat, ini soalnya sering ya mahasiswa ketika dari kuantor universal kemudian mengerjakan soal-soal yang kuantor eksistensial itu dia tidak bisa move on dari implikasi. Jadi masih ditulis jika di depannya. Ingat, kalau eksistensial itu dia pakai penghubung dan. Jadi penghubungnya di tengah-tengah, bukan di depan dan di tengah. Nah, contohnya seperti ini. Ada mahasiswa yang tidak suka belajar. Sekali lagi saya tekankan, kalau ada kata-kata tidak di sini itu berarti dia pakai negasi. Ya, kalimat ini juga punya dua inti kalimat ya yang dihubungkan. Ini kalau dituliskan dalam ini kan bahasa sehari-hari ya, bukan. Nah, kita mau mengubahnya sehingga bisa diproses oleh komputer kita, maka harus dirubah ke dalam bentuk simbol logika, ke dalam bentuk penulisan logika. Maka kalimatnya menjadi ada Y, di mana Y ini adalah mahasiswa dan Y-nya tidak suka belajar. Ya, tapi belum jelas Y di sini siapa. Nah, dari sini kemudian kita bisa, ini jelas di sini penghubungnya dan. Ya, ada dua kalimat yang dihubungkan dengan dan di sini, yaitu Y adalah mahasiswa atau bisa juga kita tuliskan secara singkat Y mahasiswa. Ya, dari sini kita bisa ketahui bahwa Y-nya ini adalah subjek, kemudian mahasiswanya adalah predikat. Kemudian kalimat inti yang kedua adalah Y tidak suka belajar. Ya, Y-nya adalah subjek, kemudian tidak suka belajar itu adalah negasi predikatnya. Predikatnya tidak suka belajar. Nah, sehingga kalau ditulis menjadi ini tadi ada Y, di mana Y mahasiswa, Y-nya subjek, mahasiswanya predikat, sehingga penulisannya dibalik menjadi mahasiswa Y dan N konjungsi, tidak suka belajar ini predikat, Y-nya subjek, negasi suka belajar Y, atau secara simbolik ini eksistensial Y. Jadi kuantor eksistensial itu simbolnya E terbalik, mahasiswa Y N, negasi suka belajar Y. Ya. Kemudian ada contoh yang lain juga di situ, terdapat unggas yang bisa terbang. Nah, ini sebetulnya harusnya di sini yang tidak bisa ya, saya tambahi, coba ditambahi di modul Anda, atau kalau ini saya tidak bisa, coba ini tidaknya saya hapus juga bisa, sehingga kalimatnya ini enggak pakai negasi di depan. Nih, seperti ini. Terdapat unggas yang bisa terbang, ya. Kalau ini kalimat kita sehari-hari, kalau dalam bahasa logika, kemudian di breakdown, dipecah menjadi terdapat Z, di mana Z adalah unggas dan Z dapat terbang. Secara simbolik, kemudian eksistensial Z, unggas Z, dan bisa terbang Z. Itu ya. Cara penulisan langkah-langkahnya ke dalam mengubah kalimat sehari-hari ke dalam bentuk kuantor eksistensial itu juga bisa hampir sama dengan kuantor universal, hanya berbeda simbol dan penghubung saja. Nah, itu ya. Kemudian sama seperti logika proposisional, dalam kuantor itu juga ada negasi. Jadi negasi dari kuantor universal itu adalah kuantor eksistensial, dan negasi dari kuantor eksistensial itu adalah kuantor universal. Nah, contoh 40 di modul Anda itu adalah langkah-langkah contoh menegasikan kalimat dengan kuantor ya. Nah,
Misalnya saya punya kalimat semua unggas bertelur. Di sini Anda harus paham dulu, ini kalimat pakai predikat atau pakai logika predikatnya, logika predikat saja atau pakai kuantor. Anda harus paham dulu. Karena di sini terdapat kata-kata semua, maka sudah pasti kalimat ini mengandung kuantor, dan kuantornya adalah kuantor universal. Nah, kalau Anda sudah tahu bahwa kalimat ini harus dirubah ke dalam logika predikat berkuantor universal, maka Anda sudah paham bahwa ini nanti kalimat harus dituliskan dalam bentuk notasi logika predikat berkuantor menggunakan penghubung jika maka. Nah, ini ya, jika maka. Jadi Anda harus paham dulu kalimat itu mengandung kuantor atau enggak. Kalau mengandung kuantor, kuantornya kuantor apa? Kalau universal berarti pakai jika maka, kalau eksistensial berarti pakai penghubung dan. Nah, kalau sudah tahu, kemudian sudah Anda tulis dalam bentuk simbol yang seharusnya, notasi simboliknya, baru kemudian Anda negasikan. Nah, kalau dia pakai kuantor universal, Anda paham bahwa dulu di logika proposisional sudah pernah kita bahas bahwasanya implikasi itu tidak bisa langsung dinegasikan, harus dirubah dalam bentuk negasi, ya, negasi or. Sehingga ini juga harus kita rubah dulu ke dalam bentuk negasi or. Unggas X implikasi bertelur X, kita rubah kalimatnya menjadi negasi unggas or bertelur X. Unggas X, negasi unggas X or or bertelur X. Baru kita kurung semua, kita kasih negasi di depannya, kemudian kita negasikan satu persatu. Negasi dari kuantor universal adalah kuantor eksistensial. Negasi dari negasi unggas, negasi ganda itu adalah unggas. Negasi or itu adalah n, dan negasi bertelur itu negasi bertelur. Sehingga kalau dirangkai negasinya menjadi eksistensial X, unggas X, n, negasi bertelur X. Itu bahasa simbol logika predikat. Kalau kita ubah ke dalam pernyataan logikanya, maka bunyinya nih simbol kalau dibunyikan dalam bahasa logika maka menjadi ada atau terdapat X, di mana X adalah unggas. Ingat, yang di depan ini predikat, ini subjek. Kalau dirubah ke dalam bentuk pernyataan bahasa Indonesia, maka dikembalikan lagi subjeknya yang di depan, predikatnya yang di belakang subjek, sehingga kalimatnya menjadi di mana X adalah unggas. Ingat, kita pakai kata-kata di mana karena ini penghubungnya adalah dan. Ya, di mana X adalah unggas dan X tidak bertelur. Itu bahasa pernyataan logika. Ya, kalau kita rubah lagi ke dalam bentuk pernyataan umum atau bahasa umum, bahasa Indonesia kita, ke dalam bentuk pernyataan deklaratif, itu kalimatnya secara simpel bisa dikatakan bahwa ada unggas yang tidak bertelur. Nah, di sini Anda lihat bahwa dari kalimat kita tadi, ya, kuantor universal, kalau dinegasikan maka hasilnya menjadi kuantor eksistensial, karena di sini pakai ada, kata-kata ada, kemudian dia menggunakan menghubung dan. Nah, itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan Anda ambil contoh lain, Anda bisa pakai kalimat Anda sendiri ya, kemudian dicoba-coba untuk diubah ke dalam bentuk simboliknya ya. Kuantornya bisa pakai kuantor universal atau eksistensial, atau bisa juga kita pakai dua-duanya. Nah, kalau dalam satu kalimat deklaratif itu terdapat lebih dari satu kuantor, itu namanya kuantor ganda. Bisa jadi kombinasinya universal dengan eksistensial, bisa universal dengan universal, bisa eksistensial dengan universal, atau eksistensial dengan eksistensial. Ya, silahkan Anda lihat contoh yang ada di contoh 42. Ini contoh bagaimana kita mengubah kalimat yang mengandung kuantor ganda ini. Ya, jadi masing-masing harus dirubah. Nah, kemudian di bagian akhir halaman 39 itu ada soal latihan. Nah, saya beri waktu sampai minggu depan. Silakan Anda coba untuk mengerjakan soal nomor 1 sampai 3.
Ya, yang kuantor ganda tidak usah dulu, silakan Anda coba untuk mengubah. Ini yang pertama, perintahnya sudah jelas, Anda disuruh mengubah dalam bentuk logika predikat, berarti kalimat ini nggak ada kuantornya. Karena kalau Anda perhatikan nih, Gatot Kaca ini subjeknya jelas semua. Nah, kemudian Anda disuruh menegasikan. Nah, yang kedua, soal nomor 3 baru Anda disuruh mengubah dalam bentuk kuantor. Kalau Anda perhatikan di sini, ini satu kalimat ada yang bisa langsung kita rubah dalam bentuk logika predikat, ada yang mengandung kuantor. Nah, contohnya ini, Mio adalah kucing yang lucu dan semua orang suka Mio. Mio adalah kucing yang lucu, ini nggak pakai kuantor. Ya, sedangkan kalimat sesudah dan semua orang suka Mio ini pakai kuantor universal. Yang kedua juga ada hewan purba yang belum punah atau komodo masih hidup. Ini yang di depan pakai kuantor eksistensial, tetapi yang di belakang setelah kata penghubung atau komodo masih hidup ini nggak pakai kuantor, cukup pakai logika predikat karena subjeknya jelas, yaitu komodo. Demikian ya penjelasan saya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang mau ditanya, silahkan ditanyakan saya langsung ke Prodi pada jam kerja atau bisa lewat hangout, tapi pada jam kerja kalau saya. Terima kasih, mudah-mudahan penjelasan saya bisa video penjelasan ini bisa dipahami. Saya akhiri pertemuan ke-13 malam hari ini. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.